Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Skandal wasit membayangi pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024. Detik-detik tegang antara Indonesia dan Uzbekistan U23. Bukan kegagalan semata, pengakuan pilu pelatih Sintayong mengenai keterpurukan timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan. Mari bersemangat, kegagalan timnas Indonesia U23 menuju final Piala Asia U23 2024 bukanlah akhir segalanya. Ada harapan di ujung jalan. Perjuangan tak henti, Erick Thohir ajak timnas Indonesia U23 lawan kekalahan dan bangkit melawan. Skandal wasit membayangi pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024. Detik-detik tegang antara Indonesia dan Uzbekistan U23. Pada pertandingan sengit antara Indonesia dan Uzbekistan dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024, protes keras terjadi setelah wasit dilaporkan melakukan kecurangan yang merugikan tim Indonesia. Pelatih Indonesia U23 Sintayong melontarkan protes keras terhadap keputusan wasit yang diduga tidak adil. Sejumlah pemain Indonesia diberi kartu kuning dan bahkan kartu merah secara kontroversial, mengubah dinamika pertandingan. Namun yang lebih mencolok adalah gol yang dicetak oleh Indonesia lewat Muhammad Ferrari yang kemudian dianulir oleh wasit dengan alasan yang cukup dipertanyakan. Keputusan kontroversial ini telah memicu kemarahan dari pihak Indonesia dan menyebabkan ketegangan di lapangan. Banyak pihak menyayangkan hal ini seakan mengulang kejadian di laga perdana timnas Indonesia U23 versus Qatar, di mana timnas Garuda banyak dirugikan wasit yang berujung kekalahan. Sama seperti laga versus Qatar lalu, Sintayong seakan mempertanyakan keputusan wasit yang tidak dapat diterima dan banyak netizen meminta untuk mengusut wasit tersebut. Terlebih lagi, yang menjadi wasit VAR adalah wasit asal Thailand yang juga sama saat Indonesia U23 dikalahkan Qatar. Jika merujuk pada pertandingan versus Qatar lalu, perwakilan dari Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI kemungkinan akan mengajukan protes resmi kepada panitia penyelenggara turnamen terkait insiden ini, menuntut keadilan bagi timnas Indonesia. Pertandingan ini menyoroti pentingnya integritas dalam pertandingan yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberadaan wasit yang adil dan profesional. Dalam kompetisi tingkat Asia, semua pihak menantikan respon resmi dari AFC terkait insiden ini. Bukan kegagalan semata, pengakuan pilu pelatih Sintayong mengenai keterpurukan timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan. Sintayong mengungkapkan alasan dibalik performa kurang memuaskan anak asuhnya dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan. Meskipun dihantam kekalahan 0-2, gelombang emosi masih melanda Stadion Abdullah bin Khalifah pada Senin malam. Husein Mokranev dari Uzbekistan berhasil mencetak gol pada menit 68, diikuti dengan gol bunuh diri oleh Pratama Arhan pada menit 86. Garuda Muda tak mampu menemukan ritme terbaiknya sepanjang pertandingan, terutama dalam membangun serangan akibat tekanan tinggi dari Uzbekistan U23. Coach Sin mengaitkan kegugupan para pemain dengan harapan besar publik yang membebani bahu mereka dengan tanggung jawab sejarah. Sebelum laga, saya bisa merasakan kegugupan di antara para pemain, kata Coach Sin pada konferensi pers pasca pertandingan. Itu mempengaruhi penampilan kami, menghalangi kami untuk tampil sebagaimana mestinya. Kami tidak bisa bermain seperti biasa, seperti yang telah kami tunjukkan sebelumnya, jelas Sintayong. Sintayong pun menolak berkomentar tentang keputusan kontroversial wasit asal Cina Shen Yinhao dan malah memberikan apresiasi kepada permainan yang kuat dari Uzbekistan U23. Saya menghargai usaha tim dan para pemain. Uzbekistan benar-benar tampil luar biasa, ujarnya dengan nada yang syarat akan perasaan yang tak terungkapkan. Sekarang fokus timnas Indonesia U23 akan beralih ke pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Irak U23.
Sementara mereka berusaha menutup babak Piala Asia U23 2024 dengan kepala tegak dan bisa lolos Olimpiade Paris 2024. Bukan hanya mimpi, keteguhan hati Sintayong membawa Garuda Muda menuju Olimpiade 2024. Meskipun kekalahan pahit melawan Uzbekistan U23 mematikan harapan langsung ke Olimpiade 2024, Sintayong masih bertekad bulat membawa Garuda Muda ke Paris. Namun demikian, timnas Indonesia U23 harus menerima kenyataan bahwa peluang mereka terbatas setelah kegagalan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan satu kesempatan tersisa untuk mengamankan tiket Olimpiade melalui perebutan tempat ketiga, Sintayong menegaskan keyakinannya pada para pemainnya meskipun langkah mereka dipersulit. Semangat dan mental tim masih terjaga. Saya masih percaya pada diri kami dan tim, ungkap Sintayong dengan penuh keyakinan. Kami memiliki satu tujuan yang sama untuk lolos ke Olimpiade. Mental dan fisik para pemain menunjukkan bahwa kami belum menyerah, jelas Sintayong. Konsentrasi kini beralih pada pertandingan penting melawan Irak U23. Meskipun penuh tantangan, timnas Indonesia U23 bertekad untuk menampilkan performa terbaik mereka. Dengan persiapan yang matang, mereka berharap untuk mengakhiri perjalanan Piala Asia U23 dengan kepala tegak. Sekarang fokus kami adalah pertandingan di tanggal 2 Mei, kata Sintayong. Kami akan menggunakan waktu istirahat dengan baik dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertarungan mendatang, tegas Sintayong. Meski tantangan terasa berat, semangat untuk meraih impian Olimpiade 2024 tetap menyala di dalam hati para pemain dan seluruh jajaran pelatih. Mari bersemangat, kegagalan timnas Indonesia U23 menuju final Piala Asia U23 2024 bukanlah akhir segalanya. Ada harapan di ujung jalan. Timnas Indonesia U23 baru saja mengalami pukulan telak dengan kekalahan di semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan. Namun harapan untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 masih menyala dengan kuat bagi Garuda Muda. Meskipun harus memperjuangkan tempat ketiga dalam turnamen, timnas Indonesia U23 dipimpin oleh Sintayong tetap optimis mereka akan menghadapi Irak dalam pertarungan penting tersebut. Bahkan jika timnas Indonesia U23 gagal meraih posisi 3 besar, peluang untuk berlaga di Olimpiade masih ada. Mereka akan berhadapan dengan Guinea dalam playoff antar konfederasi. Dua pertandingan ke depan menjadi sangat penting bagi timnas Garuda Muda. Para pemain harus segera pulih dari pukulan psikologis setelah kekalahan melawan Uzbekistan. Kekalahan tersebut mengungkapkan bahwa kepercayaan diri para pemain timnas Indonesia U23 juga terguncang oleh kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan di lapangan. Ini adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola, tetapi menjaga stabilitas mental menjadi krusial dalam kompetisi sebesar ini. Sintayong telah menyoroti pentingnya aspek mental sebelumnya. Dan sekarang tim harus fokus pada pemulihan cepat untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Pertandingan melawan Irak akan menjadi ujian berat, mengingat kedua negara tersebut merupakan kekuatan elit di Asia. Meskipun berstatus underdog, timnas Indonesia U23 harus menghadapi ketantangan ini dengan kepala tegak. Meskipun belum sepenuhnya mapan di level elit, mereka telah menunjukkan potensi mereka sejak awal turnamen. Sekarang saatnya bagi mereka untuk bangkit kembali dan membuktikan nilai diri mereka di panggung internasional. Perjuangan tak henti, Erick Thohir ajak timnas Indonesia U23 lawan kekalahan dan bangkit melawan. Dalam suasana yang membara di ruang ganti, Ketua PSSI Erick Thohir tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah kekalahan telak timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan. Perasaan semangat dan kekecewaan bergema di ruangan itu ketika dia memberikan ceramah yang menggetarkan hati. Malam ini bukan tentang kekalahan, ini tentang semangat kita untuk bangkit kembali, ujar Erick Thohir mata berkobar-kobar. Ketika kekalahan terasa seperti pukulan telak, Erick Thohir memastikan semangat masih berkobar di hati setiap pemain. Kita tak akan menyerah, kita tak akan mundur, kita bukan akhir dari perjuangan kita, ini awal dari kebangkitan kita, seru Erick dengan penuh semangat.
memompa semangat para pemain. Dalam saat-saat sulit seperti ini, Erick Thohir tidak lupa mengingatkan para pemain akan bertanggung jawab mereka kepada bangsa dan negara. Bangkitlah, tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang tak kenal menyerah. Para pemain, kalian adalah harapan bangsa ini. Bangkitlah dan perlihatkan pada dunia bahwa kita bisa, kata Erick dengan penuh keyakinan. Suaranya menggema di ruangan itu. Saat pandangan tertuju pada posisi 3, Erick Thohir memastikan bahwa harapan masih menyala. Perebutan posisi 3 bukanlah akhir dari impian kita. Ini adalah langkah penting menuju mimpi kita untuk Olimpiade. Kita masih punya satu kesempatan untuk membuktikan ke dunia bahwa kita layak berada di sana. Tegas Erick dengan suara yang menggelegar. Dengan tekad yang bulat, Erick Thohir mengingatkan para pemain bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan ini. Kalian bukan hanya bermain untuk diri kalian sendiri, kalian bermain untuk seluruh bangsa ini. Pak Menpora, Pak Presiden, dan seluruh rakyat Indonesia mengawasi kalian. Tunjukkan pada mereka bahwa kita adalah bangsa yang kuat, yang tak terkalahkan. Janganlah kita larut dalam kesedihan. Kita adalah pejuang, kita adalah kekuatan yang tak terhentikan. Bersama kita bisa melawan. Ayo tunjukkan pada dunia bahwa kita tak akan pernah menyerah. Tegas Erick Thohir, suaranya penuh semangat, membangkitkan semangat juang di hati setiap pemain. Gol yang hilang, mimpi yang hancur. Muhammad Ferrari bicara setelah kekalahan telak Timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan U23. Ferrari dengan kepahitan mendalam menyampaikan pandangannya terhadap banyak keputusan wasit yang kontroversial yang merugikan Timnas Indonesia U23. Meskipun berhasil mencetak gol terlebih dahulu, kegembiraan mereka pupus ketika wasit membatalkan gol tersebut karena dianggap Ramadan Sananta offside. Tim Garuda Putih seperti yang disebut Timnas Uzbekistan U23 tidak menunggu lama untuk merespons, mencetak gol melalui Kusain Nurchaev dan gol bunuh diri Pratama Arhan. Sungguh setelah saya berhasil mencetak gol, kita berada dalam posisi yang cukup beruntung untuk hari ini, kata Ferrari. Ekspresinya mencerminkan kekecewaan setelah pertandingan. Namun dalam kekecewaannya, Ferrari tidak bisa menghindari untuk menyoroti keputusan wasit Shen Yinhao yang kontroversial, yang menurutnya merugikan Timnas Indonesia U23. Ada ketidakberesan menurut saya dari wasit yang berdampak buruk bagi kita, ujar Ferrari dengan nada suara yang mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam. Meskipun demikian, Ferrari dengan tekad yang tak tergoyahkan menegaskan bahwa Timnas Indonesia U23 tidak akan menyerah dalam upaya meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Mereka akan bertarung untuk posisi juara ketiga melawan tim yang kalah antara Irak U23 dan Jepang U23. Kita akan terus berjuang untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris di pertandingan mendatang, ujar Ferrari penuh tekad. Membawa harapan dan dedikasi, Liano Arts bersiap mengukir sejarah dengan Timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Liano Arts dengan hati terbuka siap memberikan segalanya bagi Timnas Indonesia. Meskipun karirnya telah berjalan di jalur NEC Nijmegen. Dalam sejumlah pertandingan bersama tim senior NEC Nijmegen, ia telah membuktikan kemampuannya sebagai fullback kanan yang andal, sementara posisi back tengah juga bukan masalah baginya. Keberadaannya menjadi berharga karena Timnas Indonesia U23 kekurangan pemain yang dominan di posisi fullback kanan. Dengan kecepatan dan ketangguhan, Liano Arts bisa menjadi solusi yang diinginkan. Dan bukan hanya itu, potensinya juga dibutuhkan untuk tim senior Indonesia. Dengan akar keluarga saya yang kental dari Indonesia, saya merasa memiliki panggilan untuk membela Timnas Indonesia, ungkap Liano Arts, suaranya penuh dengan rasa bangga dan antusiasme. Bagi saya, bermain untuk Timnas Indonesia adalah kehormatan yang besar. Mereka memiliki basis supporter yang luar biasa dan saya tak akan ragu untuk menerima tawaran itu. Meskipun ada pilihan yang sulit, bagi Liano Arts keputusannya sudah jelas. Mungkin bagi beberapa orang memilih Timnas Indonesia mungkin sulit, tapi bagi saya akhirnya mengapa tidak, kata Liano dengan mantap, wajahnya bersinar dengan keyakinan akan langkah yang akan diambilnya.
Mimpi jadi nyata, bonus fantastis 23 miliar untuk Timnas Indonesia U23. Berapa bagian mereka? Timnas Indonesia U23 meraih prestasi gemilang di Piala Asia U23 2024 dan sebagai apresiasi atas pencapaian tersebut, 23 pengusaha Indonesia menggelontorkan bonus senilai 23 miliar. Bonus besar tersebut menciptakan euforia di antara para pemain, pelatih, dan ofisial tim Garuda Muda. Kemenangan dramatis melawan Korea Selatan U23 yang berujung pada kemenangan lewat adu penalti menjadi puncak dari perjalanan luar biasa Timnas Indonesia U23 di turnamen tersebut. Meskipun tantangan berat menanti di semifinal melawan Uzbekistan U23, harapan tinggi dan semangat juang yang menggebu membara di hati setiap individu dalam tim. 23 pengusaha yang tergerak oleh penampilan gemilang tim nasional tersebut mengadakan acara halal bihalal untuk memberikan bonus tersebut. Masing-masing pengusaha menyumbangkan 1 miliar rupiah sebagai tanda penghargaan mereka atas perjuangan tim. Angka fantastis ini mencerminkan kepercayaan mereka pada potensi Timnas Indonesia U23. Jika bonus ini dibagikan secara merata, masing-masing anggota tim termasuk pemain, pelatih, dan ofisial berpotensi mendapatkan sekitar 605 juta. Namun besaran pastinya akan ditentukan oleh internal Timnas Indonesia U23 dan PSSI. Kisah ini bukan hanya tentang bonus uang, tetapi juga tentang rasa bangga dan pengakuan akan perjuangan keras yang telah dilakukan oleh setiap individu dalam tim. Semoga bonus ini tidak hanya menjadi insentif material, tetapi juga menjadi motivasi tambahan untuk meraih prestasi yang lebih besar di masa depan. Kegagalan yang membekas, sorotan tajam media asing atas kekalahan memilukan Timnas U23 dari Uzbekistan. Media asing telah menyoroti kekalahan yang mengecewakan dari Timnas sepak bola Indonesia U23 atas Uzbekistan pada hari Senin. Artikel dari AFP Prancis berjudul Indonesia menanti sepak bola Olimpiade setelah kekalahan dari Uzbekistan, menyoroti bagaimana harapan Indonesia untuk melaju Olimpiade Paris terhenti setelah kekalahan di semifinal Piala Asia U23. Meskipun kekalahan tersebut mengecewakan, media juga menyoroti bahwa Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris. Mereka masih memiliki kesempatan melalui pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Jepang atau Irak. Dan jika kalah dan finish keempat, mereka harus menghadapi Guinea dalam laga playoff Asia Afrika. Artikel tersebut juga menggambarkan momen-momen penting dalam pertandingan seperti umpan silang yang berujung gol oleh Hussein Nurchev pada menit ke-68 serta gol bunuh diri yang menyedihkan oleh Pratama Arhan. Keadaan semakin sulit bagi Indonesia setelah pemain Rizky Ridho dikeluarkan dari lapangan karena tindakan kasar. Namun meskipun kekalahan ini memukul, harapan masih menyala bagi Indonesia. Kemenangan dramatis melawan Korea Selatan sebelumnya telah meningkatkan optimisme dengan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong memainkan peran penting dalam mengalahkan negaranya sendiri dan mencetak mereka menjadi lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya sejak tahun 1980-an. Meskipun tantangan besar menghadang, semangat dan tekad Timnas Indonesia U23 tetap berkobar. Erick Thohir memberikan dorongan emosional kepada Timnas Indonesia U23. Rasakan air mata keberhasilan, bukan derita kegagalan. Timnas Indonesia U23 menjalani perjalanan epik menuju impian Olimpiade 2024. Erick Thohir pun mengunggah semangat para pemain yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Mitigasi ini bukan hanya untuk tim, tetapi untuk Merah Putih. Untuk keluarga kita semua, jerih payah yang telah kalian lakukan dengan air mata, dengan lelah yang tak terhitung, kata Erick Thohir, suaranya mengalun penuh haru. Perjuangan luar biasa Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 patut dihargai. Rizky Ridho dan rekan-rekannya bahkan harus rela meninggalkan momen lebaran di tanah air untuk fokus pada latihan intensif di Dubai, Uni Emirat Arab.
Tidak ada kata yang bisa menggambarkan pengorbanan yang telah kalian lakukan. Kalian telah menaruh mimpi ini di depan segalanya. Tambah Erick Thohir. Erick Thohir meminta kepada para pemain untuk tidak menangis jika hasil yang diinginkan belum tercapai di Piala Asia U23. Jangan menangis karena kegagalan, tetapi menangis karena kalian telah melakukan yang terbaik. Tegas Erick dengan nada suara penuh dengan semangat. Segalanya mungkin dalam aspek sepak bola, ini adalah pertarungan 50-50. Kita akan berusaha keras untuk meraih hasil terbaik. Kita serahkan semuanya di lapangan, ujar Erick Thohir. Wajahnya bersinar penuh harap. Izinkan doa dari seluruh rakyat Indonesia membimbing langkah kita, dan dengan izin Allah, kita akan berhasil. Sepak bola bukan hanya sebuah permainan, tetapi alat untuk menyatukan bangsa. Saatnya kita bersatu sebagai satu dalam mimpi yang sama. Tegas Erick Thohir, suaranya menggelegar di antara ruang ganti yang penuh semangat.